Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Di tanganku ada HP Oppo A53 4G. Nah, ini kendalanya sebenarnya banyak kendalanya guys ya. Saya pengen ganti LCD dan tombol power juga serta tombol volume bagian luar. Nah, ini kita kasih cairan thinner ya. Kita buka backdoornya. Ini backdoornya sebelumnya memang pernah dilem. Lem yang digunakan adalah lem LCD T7000. Nah, ini kita seset saja, kita buka casing belakang atau backdoornya dan kita kasih cairan thinner guys ya. Cairan thinner ini efektif untuk membantu melepas lekatnya lem ya, lem backdoor, lem LCD. Untuk cairan thinner ini efektif untuk digunakan pun walaupun terkena mesin itu aman guys ya, walaupun terkena mesin HP aman ya cairan thinner ini. Dan tuh untuk backdoornya sudah bisa kita lepaskan, itu sudah pernah dilem ulang. Nah, untuk video penggantian LCD-nya, link video ku taruh di deskripsi. Di sini kita hanya berfokus pada penggantian tombol power atau tombol on off ya, luar dalam, dan tombol volume itu tombol bagian luar saja atau pencetannya karena fleksibelnya masih oke, masih berfungsi. Nah, ini kita lepas dulu semua baut yang ada bang, kita percepat videonya demi untuk mempersingkat durasi kita guys ya. Dan saya katakan lagi, untuk penggantian LCD touchscreen-nya link video ada di deskripsi. Jadi ini orangnya pengen ganti LCD touchscreen, juga pengen ganti tombol power luar dalam ya, sama tombol volume bagian luarnya karena sudah ndak bisa dipencet. Nah, ini kaca kameranya kita sudah melepas juga baut-bautnya. Oke, kita akan melepaskan baut bagian bawahnya juga guys ya, karena kita ingin melepaskan casing tengahnya ini. Oke, kita buka semua baut yang ada. Oke, kita lepaskan semua baut yang ada, baut bagian bawahnya kita lepaskan. Lalu di sini kita keluarkan SIM tray-nya, kita cucuk SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya beserta isi-isinya. Kita ambil dari casingnya ini plastik di atas SIM tray-nya, plastiknya lemah sehingga celah bisa kita buat. Kita congkel pakai kuku tangan kita. Kalau kuku kamu pendek dan sakit, gunakanlah alat congkel. Kita berhasil melepaskan casing tengahnya. Nah, kita lepaskan fleksibel baterainya. Baterainya ini pengen kita lepas ya, karena saya pengen mengganti LCD sebenarnya. Nah, ini kita tarik dulu plastiknya yang hijau ini. Ini sudah pernah dibuka sebelumnya, baterainya pernah dilepas, makanya tidak begitu kuat guys ya, seperti itu. Sebenarnya kalau teman-teman pengen mengganti tombol-tombolnya saja, fleksibelnya itu ndak perlu melepas baterai, karena saya bertujuan juga untuk mengganti LCD, jadi saya lepas baterainya. Nah, itu adalah tombol-tombolnya guys ya, fleksibel, tombol power dan volume. Namun fleksibel volume tidak saya gunakan karena untuk fleksibel volume yang sebelumnya masih oke. Nah, fleksibel power saja atau on off saja yang kita ganti. Nah, ini sudah dilengkapi atau include dengan double tip atau lemnya. Nah, ini kita lepaskan dulu kertas ya, pelapis daripada lem atau double tip, nantinya kita akan tempelkan ya. Ini adalah fleksibel tombol on off atau tombol power guys ya, seperti itu. Nah, kita lepas dulu mesin PCB HP ini, HP Oppo A53 4G atau 4G ini. Kita lepaskan ya. Nah, ini saya skip guys ya. Ini LCD-nya sudah saya lepaskan ya, karena saya pengen mengganti LCD juga. Link full video penggantian LCD ku taruh di deskripsi. Lagi-lagi saya
katakan demikian. Nah, ini kita lepaskan mesin PCB-nya. Ya, kita akan melepaskan mesin PCB-nya dan LCD-nya sudah kita lepaskan karena untuk kita ganti guys ya. Dan kita mengambil potongan-potongan video dari penggantian tombol atau fleksibel tombol powernya dan tombol luar, tombol power juga sama tombol volume. Nah, ini hati-hati untuk pelepasan mesin PCB. Jikalau belum mau, jangan dipaksakan, dicarikan celahnya bang. Nah, ini kita angkat pelan-pelan aja tuh ya. Ini sudah mulai goyang dan pada akhirnya ini akan terlepas ya. Untuk mesin PCB-nya memang agak sedikit lengket ya, seperti itu. Maka dari itu jangan dipaksa, kalau belum mau dicarikan celahnya. Dan akhirnya untuk mesin PCB-nya sudah berhasil kita lepaskan. Kita ambil dulu atau kita lepaskan fleksibel tombol on off atau tombol powernya. Kita gunakan pinset seperti ini. Oke, kalau sudah terlepas, nah ini adalah tombol-tombolnya guys ya, fleksibel sama tombol luar, tombol power dan volume. Harganya terjangkau guys ya. Nanti kalau teman-teman pengen beli, link pembelian ku taruh di deskripsi. Kisarannya bahkan di bawah 10 ribuan ya, baik fleksibel maupun tombol luar. Biasanya tombol luar itu satu set guys ya, tombol volume sama power. Kalau tombol fleksibelnya itu biasanya sendiri-sendiri ya, fleksibel power dan volumenya biasanya sendiri-sendiri, tapi kalau tombol luarnya biasanya sama-sama. Intinya nanti kalau teman-teman pengen beli, link pembelian ku taruh di deskripsi. Nah, ini sudah kita lepaskan fleksibel tombol on off atau tombol power, lalu kita pasang fleksibel tombol powernya seperti ini. Berhubung dia sudah include dengan lem atau double tip, jadi langsung ditempelkan saja seperti itu bang. Lalu untuk bagian ke dalam ini juga kita tempelkan. Kita lepas dulu kertasnya seperti itu, kertas pelapis lem atau double tip fleksibel tombol on off atau tombol powernya. Nah, ini kita pasang, kita rapikan, kita rapetkan. Lalu di sini kita akan pasang mesin PCB-nya bang ya. Nah, kita pasang dulu mesin PCB-nya. Untuk fleksibel tombol volumenya itu tidak perlu diganti karena masih oke, masih bagus. Untuk fleksibelnya cukup tombol on off atau tombol powernya saja. Namun untuk tombol terluar atau bagian luar itu keduanya guys ya, baik tombol power maupun volume bagian luar itu diganti keduanya karena sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya, alias tidak bisa dipencet. Nah, ini kita pasang fleksibel. Nah, ini saya skip aja, saya sudah memberikan lem ke frame atau tulang tengah. Full video penggantian LCD ku taruh di deskripsi. Kita pasang LCD yang baru, saya sudah memberikan lem di frame atau di bezel atau di tulang tengahnya. Nah, lalu kita pasang soket atau kabel fleksibel LCD-nya, lalu kita akan pasang baterainya juga bang. Nah, kalau sudah di sini kita pasang soket baterainya, kita pasang juga untuk casing tengahnya ya, atau casing yang menempel di frame atau tulang tengah. Nah, ini kita ganti tombol luar baik tombol volume maupun power karena sudah tidak bisa dipencet. Pencetannya itu karetnya sudah hancur sehingga tidak bisa digunakan. Sebenarnya bisa dimodifikasi, ditambahi pencetannya, bagian tengahnya itu bisa. Namun berhubung kita punya stoknya, langsung aja tanpa ribet, tanpa repot, tanpa makan waktu, kita ganti semua saja guys ya, seperti ini. Kalau nggak ada stok ya apa boleh buat, mungkin kita bisa modif. Tapi kalau stok ada, yang ngapain kita buang-buang waktu dan tenaga, langsung ganti saja. Toh untuk tombolnya ini juga harganya tidak mahal ya. Nah, baiklah, di sini kita ganti juga untuk tombol luar, tombol powernya seperti ini. Kita pasang ke kaitan yang ada pada casingnya ini. Jadi ada kaitannya sehingga dia tidak mudah lepas ya. Untuk tombol luarnya kita sudah memasang tombol luar, tombol on off dan volume HP Oppo A53 4G ini. Nah, selanjutnya kita akan pasang casing tengahnya ke HP-nya seperti ini. Lalu kalau sudah tinggal dipasang, tinggal dirapatkan. Oke, seperti itu bang ya. Oke.
Oke, nah itu berfungsi sudah, baik tombol power maupun tombol volume dipencet berfungsi sebagaimana apa yang kita harapkan. Nah ini kita rapatkan casing tengahnya, lalu saya akan memasang semua baut-baut yang ada. Oke, kita pasang casing tengahnya ini. Lalu di sini, nah oke, saya sudah mengetesnya. Itu sudah oke, sudah bisa dipencet, sudah main kayak gitu. Nah, adapun bekas lem backdoor ini kamu bisa kuras sedikit ya. Kalau yang menggumpal takutnya dipasang backdoornya dia ndak mau merapat ya. Nah tapi kalau memang untuk lem backdoornya itu tidak begitu tebal, kamu bisa langsung lapis saja seperti itu guys ya. Beda dengan LCD, kalau saya LCD walaupun ada lem yang tipisnya, bagaimanapun tipisnya itu saya tetap kuras habis. Namun kalau lem backdoor kalau sudah tipis dilapis itu ndak apa-apa, karena backdoor ini bisa kita tekan. Kalau LCD tidak bisa kita tekan, takutnya akan mengganggu fungsi daripada LCD touchscreen itu sendiri. Nah baiklah, kita pasang semua baut yang ada casing, kita pasang baut atas, baut bawah, semuanya kita pasang, dan jangan sampai ada baut yang ketinggalan bang ya. Oke, kita pasang baut-baut yang ada, lalu baut bagian bawah juga, dan selanjutnya saya akan melakukan pengeleman backdoornya. Lem yang kugunakan itu adalah lem Bulai T7000, yang dimana lem itu kualitasnya sama dengan Zanlida T7000 guys ya. Dari segi kerekatan, kualitas, tahan lama ya, dari segi ketahanan dia sama-sama tahan, kuat, dan sama-sama kuat untuk kerekatannya. Nah, baiklah, di sini kita pasang semua baut yang ada, baut bagian bawah juga kita pasang. Lalu kalau sudah, kita akan melakukan pengeleman backdoornya guys ya. Seperti itu, kita pasang dulu semua baut yang ada, jangan sampai ada baut yang ketinggalan walaupun cuma satu. Itu penting guys ya, sebisa mungkin jangan sampai ada baut yang ketinggalan. Oke. Nah, di sini kita pasang SIM tray-nya ya, SIM tray-nya, SIM card-nya, SD card-nya, semuanya kita pasang, jangan sampai ada yang ketinggalan. LCD yang kugunakan itu merek Mitu, dan juga saya sudah mereviewnya. Link video review LCD merek Mitu ini ada di deskripsi. Nah, ini kita lem lagi. Untuk backdoornya ini kita masih menggunakan lem T7000 dari Bulai N. Oke, kalau sudah, kita pasang backdoornya ini, lalu kita akan rapatkan pakai solasi. Nah, backdoornya bisa kita rapatkan pakai solasi, tapi kalau LCD jangan sampai ditekan. Nah, itu LCD-nya saya nggak kasih solasi, nggak kasih pengunci, karena akan mengganggu fungsi, takutnya akan mengganggu fungsi daripada LCD touchscreen itu sendiri. Karena saya pernah mengalaminya, yang dimana saya baru ganti LCD, saya rapatkan kayak gini pakai solasi guys ya, akhirnya untuk LCD-nya ketekan dan mengalami gangguan ya, seperti itu. Nah, untuk LCD Mitu ini juga itu bagus guys ya, dipasang bisa rapet dan presisi, sehingga ndak perlu dikunci, nggak apa-apa ya, nggak perlu ditekan. Tapi kalau backdoor itu ditekan ndak apa-apa. Solasinya habisnya sampai dengan casing tengah, jangan sampai datang ke LCD. Ini sudah kita tekan tombol powernya, dan di sini sudah nyala, HP-nya sudah hidup dan ada logo Oppo, dan kita percepat aja. Untuk tombol volume atas bawah sudah berfungsi sebagaimana seharusnya. Nah, tombol volume atas, volume bawah, dan tombol power juga sudah berfungsi. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, komen-komen aja. Saya tutup videonya sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video.